Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini bertemu lagi bersama saya dan saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anessa Ripulsande, NIM A1C317040. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika di Universitas Jambi. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Fisika. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai generator listrik. Nah, generator listrik itu sendiri terbagi menjadi dua, ada generator listrik arus searah dan ada generator listrik arus bolak-balik. Nah, yang pertama, generator listrik itu merupakan sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, generator listrik itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada generator listrik searah atau biasa disebut sebagai generator DC, atau generator listrik arus bolak-balik atau biasa disebut generator AC. Nah, kita masuk ke pengertian generator DC atau generator arus searah. Generator DC merupakan sebuah perangkat motor listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Nah, cara kerja generator DC ini melalui pergerakan medan magnet yang ada di rotor terhadap kumparan tetap di stator. Nah, generator listrik DC ini mempunyai kumulator sehingga arus listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC sekalipun sumbernya adalah arus listrik AC. Nah, generator DC itu dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan rangkaian belitannya atau penguat eksistensi terhadap jangkar. Jenis generator DC itu yang pertama ada penguat terpisah, ada shunt, dan ada kompon. Nah, konstruksi generator DC itu merupakan bagian-bagian terpenting pada generator DC. Nah, generator arus searah itu memiliki konstruksi yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang berputar itu sering disebut rotor, sedangkan bagian yang diam itu sering disebut stator. Yang termasuk stator itu adalah rangka, komponen magnet, dan komponen sikat. Sedangkan yang termasuk rotor itu adalah jangkar, kumparan jangkar, dan komutator. Nah, prinsip kerja generator DC. Nah, suatu generator arus searah itu sebenarnya bekerja itu hampir mirip dengan prinsip kerja hukum Faraday. Nah, bila ada sepotong penghantar dalam medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, maka penghantar tersebut akan terbentuk GGL induksi. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai generator arus bolak-balik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai generator arus bolak-balik. Nah, generator arus bolak-balik ini berfungsi untuk mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik yang mempunyai arus bolak-balik. Generator listrik AC ini biasa disebut dengan alternator, generator AC atau alternating current, atau biasa disebut sebagai generator sinkron. Dikatakan generator sinkron itu karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Nah, kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Jenis pembagian generator AC itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu generator AC 1 fasa dan generator AC 3 fasa. Nah, khususnya untuk generator AC 3 fasa itu mempunyai dua tipe umum belitan jangkar. Untuk konstruksi generator AC, konstruksi generator arus bolak-balik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada stator dan rotor. Stator itu merupakan bagian yang diam yang mengeluarkan tegangan bolak-balik, sedangkan rotor itu adalah bagian yang berputar. Nah, yang termasuk dari stator itu adalah ada runga stator atau biasa disebut rangka, ada inti stator, ada lilitan stator, ada alur stator, ada kontak hubung, ada sikat. Nah, untuk rotor, bagian yang berputar atau bagian yang bergerak itu ada kutub magnet, lilitan penguat magnet, cincin seret, dan poros. Nah, akan saya jelaskan lebih rincinya pada tampilan gambar pada setiap konstruksi generator AC. Nah, prinsip kerja generator AC ini hampir sama dengan prinsip kerja generator DC berdasarkan induksi elektromagnetik hukum Faraday.
Jadi, tegangan bolak-balik ini akan dibangkitkan oleh putaran medan magnet dalam kumparan jangkar yang diam. Bila kumparan diputar akan timbul gaya gerak listrik bolak-balik. Gaya gerak listrik bolak-balik ini jika dihubungkan dengan rangkaian luar, maka akan mengalir arus melalui kedua sikat secara bergantian. Yaitu mula-mula arus keluar melalui sikat pertama, sesaat kemudian melalui sikat kedua, sesaat kemudian melalui sikat pertama lagi. Jadi arusnya ini berputar secara bergantian. Yang pertama dia masuk melalui sikat pertama, kemudian dilanjutkan ke sikat kedua, masuk lagi ke sikat pertama, lanjut lagi ke sikat kedua. Itu selalu terjadi secara bergantian. Nah, khususnya pada generator AC ini, untuk mesin yang bertenaga kecil dengan rating kurang dari 50 kW, kumparan pembangkit jangkar itu terletak pada rotor dan kumparan medan itu terletak pada stator. Jadi, kumparan pembangkit atau jangkarnya itu terletak pada bagian yang bergerak, sedangkan kumparan medannya itu terletak pada bagian yang diam. Nah, tetapi untuk mesin yang ratingnya itu dalam megawatt sampai 800 megawatt, jangkarnya terletak pada stator dan kumparan medannya terletak pada rotor. Nah, pada generator ini akan timbul persamaan GGL atau gerak gaya listrik. Dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dengan lebih rinci mengenai rumusnya, akan saya letakkan di sini. Nah, arus bolak-balik atau arus AC adalah arus yang dihasilkan dari perubahan flux magnet per satuan waktu. Sebuah generator listrik itu akan menghasilkan gerak gaya listrik atau biasa disebut GGL. Nah, bentuk persamaan gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator adalah, nah, kemudian arus yang dihasilkan oleh generator listrik biasa ditentukan membagi besar GGL dengan besar hambatan total. Dan nanti akan diperoleh arus pada tegangan ini, arus pada generator ini. Nah, akan saya tampilkan di sini. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai arus dan tegangan efektif pada generator arus bolak-balik atau pada generator AC. Nah, di sini akan timbul tegangan dari persamaan GGL yang dihasilkan. Kita perhatikan terlebih dahulu grafik sinus dari tegangan listrik bolak-balik. Nah, tegangan sesaat yang diperoleh itu adalah EM sin omega T. Nah, EM itu merupakan tegangan maksimal, di mana EM itu sendiri merupakan tegangan sesaat dibagi dengan sin omega T. Nah, kemudian akan kita peroleh arus dan tegangan. Nah, arus sesaat ini sama dengan I arus maksimal sin omega T, sedangkan arus maksimal itu sama dengan I per sin omega T. Nah, min M itu sama dengan arus minimal, berarti min dari arus maksimal. Nah, berdasarkan persamaan dari grafik sinus tadi, maka kita peroleh arus efektif dan tegangan efektifnya adalah sebagai berikut. Arus efektif sama dengan I sama dengan arus maksimal dibagi akar 2. Nah, kalau untuk rata-ratanya, arus rata-rata itu sama dengan 2 per V dikali dengan arus maksimal. Kemudian untuk tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2. Nah, kalau untuk tegangan rata-ratanya itu 2 dibagi V dikali dengan tegangan maksimal. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut, dan juga untuk melihat perbandingan antara arus efektif dan tegangan efektif terlihat jelas pada gambar yang telah saya paparkan pada video ini. Silakan dilihat dan dipahami terlebih dahulu. Video presentasi dari saya. Yang saya bahas di sini adalah generator listrik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan bosan untuk terus menyaksikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan pada channel YouTube saya. Thank you for watching.